semuanya. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Saya Mikael. saya Dianita, saya Mujala Sumanto, saya Nadina, saya Matmawa Sawasau, akan melakukan riset sekolah SD Negeri 064976 Bandar Selamat mengenai perangkat pembelajaran yang ada di sekolah ini. Bagaimana kelanjutan videonya? Terus ya. Karena dari mahasiswa GIMEK masuknya kan pernah juga datang untuk wawancara Bapak. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya itu kami wawancarai tentang bagaimana soal hots di pembelajaran PKN gitu Bapak. Nah, kali ini Pak masih dengan mata kuliah yang sama, dengan mata pelajaran yang sama, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Tapi untuk kali ini Pak kami menanyakan bagaimana tentang pengembangan perangkat ajar gitu yang Bapak gunakan di dalam pembelajaran terkhususnya itu pada mata pelajaran PPKN Pak. Nah contohnya itu Bapak adakah membuat RPP ataupun modul ajar, terus LKPD-nya juga, dan juga bahan ajar, media yang Bapak gunakan seperti itu Pak. Untuk pertama sekali Pak, ini perangkat ajar apa saja yang Bapak gunakan? Kalau perangkat ajar itu memang biasa digunakan oleh semua guru ya. Yang pertama itu silabus, lalu rencana EPP, rencana pembelajaran, yang baru terjadi di aplikasi ini. Kalau itu pangkat ya, kalau media
Jadi kan beda-beda, kan tergantung materi yang diajarkan. Kan seperti kemarin saya bilang kan, media pembelajaran digunakan itu selain buku paket, ya kadang-kadang saya juga menggunakan fokus, gitu kan. Itu sebagai teknologi dan IT-nya ya. Nah, pengembangan juga. Ya, memang rencana pembelajaran tadi disusun sesuai dengan keadaan sekolah dan keadaan daerah. Itulah cara mengembangkan rencana pembelajaran. Dan kalau silabus tadi kan udah dari pemerintah gitu kan. Kalau rencana pembelajaran yang khusus sendiri kita kembangkan, kita sesuaikan dengan keadaan sekolah dan keadaan daerah. Kalau lembar kerja peserta didik yang saya gunakan itu ada memang yang saya buat sendiri dan digunakan juga dari buku paket. Ada juga dari buku paket sosial lahir yang digunakan. Berarti sejauh ini Bapak itu lebih menggunakan ke dari yang sudah tersedia gitu ya Pak, kalau misalnya kayak LKPD itu lebih sering menggunakan yang dari kayak buku tematik mereka atau buku paket mereka kayak gitu. Kalau yang lebih sering seimbang. Ada yang saya buat sendiri juga, ada yang dari buku paket gitu. Nah jadi sejauh ini Pak, bagaimana sih cara Bapak itu untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang Bapak gunakan itu ketika melangsungkan pembelajaran itu? Sebenarnya saya bilang tadi kan kita sesuaikan dengan keadaan sekolah dan keadaan siswa juga ya kan, siswa kan ada termasuk di dalam sekolah gitu kan, ada daerah kita gitu kan, daerah. Kalau untuk media pembelajaran dalam bentuk kayak gitu Pak, konkret secara konkretnya kayak dalam PKN itu kalau untuk membuat Kalau membuat medianya, iya Pak. media pembelajaran selain yang ada gitu ya, Iya. dan yang ada kan saya buat pernah seperti kemarin kan itu si anak ada belajar mengenai negara-negara, jadi kan bendera-bendera dari negara-negara saya kan itu saya dibuat gitu. Memang sih anak-anak saya selalu membuat gitu kan, anak-anak saya selalu membuat, itu saya gunakan, saya perkenalkan kalau benderanya lah bendera negara ini gitu. Jadi Pak, untuk mengaitkan sistem pembelajaran di dalam kelas itu dengan sistem pembelajaran abad 21 gitu kan Pak, gimana sih cara Bapak gitu? Apalagi kalau untuk sekarang itu kan lebih dalam proses pembelajaran terkhusus PKN itu kan Pak, lebih ke penguatan karakter dari siswa itu kayak gitu Pak, maksudnya profil pelajar Pancasila kayak gitu Pak. Gimana gitu cara Bapak gitu Pak untuk apalagi di dalam pembelajaran itu kan sekarang itu lebih ke pembelajaran abad 21 kan Pak gitu. Terkhususnya kalau dalam proses pembelajaran apalagi dalam mata pelajaran PPKN itu pasti lebih mengutamakan pendidikan karakter gitu Pak, ataupun pendidikan profil Pancasila gitu. Nah jadi cara Bapak supaya menerapkan itu bagaimana Pak? Menerapkan profil Pancasila. Iya, Kalau profil Pancasila itu bukan hanya di pelajaran PPKN diterapkan ya. Saya rasa di semua mata pelajaran kan, di semua mata pelajaran. Kalau pendidikan karakter di abad 21 gitu kan, kalau cara menerapkannya itu ya terutama kan sikap anak yang dinilai. Jadi kita akan anak-anak itu sikap dia bagaimana dalam mengikuti pelajaran itu, bukan hanya dari sikap dia bertingkah laku. Saya rasa juga sikap dia dalam berbicara pun kan, menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan itu kan harus dinilai dari si anak. Jadi Pak, Bapak pernah nggak mengaitkan pembelajaran PKN sama budaya lokal Pak? Bisa nggak pembelajaran PKN dikaitkan dengan siswa? Itu memang harus kan. Iya, contohnya bagaimana? Contoh pengimplementasiannya gimana? Contohnya kayak sikap, kan ada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, sila pertama, nilai Pancasila kita lebih dalamnya apa sampai sila kelima kan. Itu kan harus dikaitkan dengan budaya Indonesia. Namanya Pancasila, itu kan Pancasila kan dasar negara kita, ya harus kita kaitkan nilai-nilai budaya yang ada di Pancasila dengan negara kita kan. Kan Pancasila kan juga sebagai filter, kalau ada budaya asing masuk ke negara kita kan harus disaring. Yang tidak pantas dengan budaya kita kan tidak boleh kita terapkan di negara kita.
Kalau kata orang, kalau kita bilang dulu kan negara kita budaya timur, ya harus kita kan orang timur, harus kita tetapkan budaya timur. Itu dia. Kalau contoh dari penerapan kayak menggunakan budaya lokal yang ada di sekitar sekolah ini pernah nggak Pak? Budaya lokal di sekolah. Iya. Ya harusnya udah termasuk di dalam kan budaya lokal yang kita kan di sini kan Indonesia, budaya lokal yang asli sama semuanya. Nah, ke daerah kan Di sekolah ini sudah menerapkan kurikulum merdeka. udah di kelas 1 dan kelas 4 masih. Bapak belum melaksanakan. Kalau di kelas 6 masih kegiatan. Berarti pembuatan modul ajar belum. Modul belum, cuma belajarnya udah mengarah ke sana gitu. Nah, walaupun kurikulum jalan, tapi belajarnya udah mengarah ke kurikulum merdeka. Tapi yang menggunakan kurikulum merdeka itu kelas 1 dan kelas 4. Bapak ada file RPP? Tapi pada pelaksanaannya Bapak selalu menyusun RPP. Karena kami juga diminta gitu untuk dokumentasi RPP Bapak. Itu contoh Pak. Belum ahli buat RPP karena belum kasih tahu. Ini itu aja Pak yang bisa kami tanyakan kepada Bapak terkait perangkat pembelajaran yang Bapak gunakan, khususnya itu pada mata pelajaran PPKN. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk mata pelajaran PPKN, itu bisa digunakan untuk semuanya. Iya. Seperti itu. Untuk bahan ajar Bapak pernah membuat bahan ajar? Ya memang kita buat sendiri buat bahan ajar, kayak materi kan, materi sama likabilitasnya kan buat. Penilaian Pak, penilaian untuk dalam RPP juga sikap teman-teman Ya, kemudian itu itu Bapak buat. Ya kita buat. Kalau penilaian. misalnya yang penerapannya di kelas, penerapan di kelas. Ya, penerapan penilaian itu. Iya. Kalau penilaian itu ada penilaian dari guru dan ada penilaian dari siswa kan. Siswa menilai temannya, guru juga menilai si siswa itu. Kalau untuk penilaian keterampilan biasanya Bapak objek yang Bapak amati itu keterampilan. Proyek mereka. Oh, proyek yang Nah, proyek mereka itu kan ada di ruangan tadi di rumah dan seperti itu proyek mereka sama yang bendera di papan tulis tadi. Nah itu hasil proyek mereka itu. Kalau singkat tadi yang seperti Bapak jelaskan ya Iya. Pak. Kalau pengetahuan Dari kadang-kadang saya kan mengasih pertanyaan pada saat pembelajaran, mereka menjawab bisa nilai juga. Maka saya lebih cenderung menilai di situ. Kenapa kalau ujian itu bisa dengan mereka? Keaktifan mereka di dalam kelas lah. Ya, saya lebih cenderung menilai di situ. Kalau ini itu aja yang mau kami tanyakan Pak. Terima kasih untuk kesediaan Bapak. Sekali lagi mohon maaf Pak sudah mengganggu. Ini nggak bisa ini kecuali pakai ini lagi. Sekian hasil wawancara kami yang sudah kami lakukan di sekolah ini. Jadi dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan dapat kami simpulkan bahwa sekolah ini sudah ada menerapkan pengembangan perangkat pembelajaran terkhususnya pada mata pelajaran PPKN. Namun pada guru yang sudah kami wawancarai, karena dia adalah guru kelas 6, jadi untuk guru ini belum ada menggunakan modul pembelajaran karena modul pembelajaran itu digunakan hanya untuk kelas 1 dan juga kelas 4. Tetapi untuk RPP sudah digunakan dan juga ada menggunakan bahan ajar, LKPD dan juga media pembelajaran. Dan juga sudah menggunakan